nggak sih yang diutamain, yang anak-anak baru itu tuh, anak-anak maba. Jadi mungkin kalian ya paling kalau praktikum doang kali ya boleh ke kampus. Nah ini pertemuan hari ini tuh itu pertemuan kedua sebelum UAS ya. Jadi UAS kalian 2 minggu lagi harusnya sih. Dan harusnya juga sih karena online jadi bakal di jam pelajaran juga kayak dulu UTS. Jadi ya hari Kamis tanggal 17 mungkin ya kalau emang nggak ada perubahan jadwal jam seginian juga jam satuan. Nah kalau buat UAS sih materinya ya dari pertemuan kita pertama ya dari sebelum UTS. Kayak matkul lain juga kan kayak gitu tuh biasanya. Nah, terus karena 2 minggu lagi kita UAS dan materinya juga sebetulnya tinggal 2 lagi nih materi yang sekarang mau saya sampaikan. Sama ada satu lagi materi yang support, itu saya baru bikin slide-nya tapi belum saya rekam. Jadi paling nanti saya upload di YouTube aja kali ya. Nah, jadi nanti pertemuan minggu depan itu kita nggak akan kuliah online meeting kayak gini, tapi kita ganti pakai kuis ya. Kuisnya kan 2 kali tuh sebelum UTS dulu. Dulu pernah sekali sebelum UTS sama sekarang sebelum UAS kita kuis lagi. Nah, buat materi kuisnya sih harusnya dari ini aja deh, dari yang setelah UTS sampai materi yang hari ini. Jadi materi yang nanti saya upload ke YouTube itu nggak akan masuk ke kuis, cuma paling bakal masuk ke UAS sih. Oke, ada yang ingin tanyakan dulu nggak sebelum saya mulai materi baru nih? Kayak misal ada materi kemarin yang masih belum paham, atau masih gelap gitu misal. Saya belum cek juga sih nilai UTS kalian dan nilai tugas-tugasnya. Tapi semoga nggak mengecewakan lah ya. Nah kalau misalnya kayak UTS-nya agak-agak turun, ya ntar bisalah dibantu dari nilai-nilai tugas dan kuis dan yang sebagainya. Nanti kita coba katrol ya. Ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Buat kuis, oh ya buat kuisnya kalian ada ini nggak sih? Ada jadwal kayak 1 minggu misalnya ada yang agak-agak kosong gitu kelas ini selain jam kuliah? Maksudnya biar bisa digabungin sama kelas 11 sih tadinya. Tapi kalau emang nggak bisa digabungin ya paling nanti beda hari juga sih kuisnya. Ada nggak kira-kira kayak misalnya hari Rabu kalian kosong nggak? Maksudnya ada jam yang agak kosong gitu hari Rabu? Sekarang hari apa? Oh, Kamis ya. Hari Kamis. Kalau Kalau hari untuk minggu depan tuh ini kalau hari Kamis kan kelas sebelah tuh dia pada nggak bisa tuh kalau jam-jam segini. Ya paling kalau dimundurin jamnya nggak tahu juga sih, tar saya coba tanya kelas sebelah juga. Tapi saya tanya kelas ini dulu deh. Ada nggak kira-kira kalau yang di luar jam kuliah atau pada prefer pas jam kuliah aja? Siapa sih? ini untuk minggu depan gitu kuisnya, Bu. Ya, untuk minggu depan. Hmm, Ya, ntar dibahas lah ya di grup ya. Soalnya kalau saya kan ngajar DSK juga nih. Nah, kalau anak-anak DSK sih katanya kalau hari kan mereka juga hari Kamis tuh kuliahnya. Cuma kalau hari Kamis tuh mereka agak padat, jadi mereka pengennya ya kuisnya kalau bisa di hari yang selain Kamis. Jadinya hari Rabu deh mereka, jadi digabungin kelasnya. Nah kalau kalian nggak tahu sih, kalau misalnya kalian emang prefernya jam-jam kuliah kayak gini, jam satuan kuisnya ya nggak apa-apa. Inter paling ya soalnya beda, terus juga ya jadwalnya juga beda sama kelas sebelah. Ntar ya kita diskusiin lagi di grup. Tapi yang jelas jadinya minggu depan kita tetap kuis ya, kuis kedua. Ada yang mau tanyain dulu nih tentang materi yang sebelum hari ini? Kalau gak ada, ini saya share screen. gas, materi baru. Udah muncul ya? Dah. Sip. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita bakal bahas tentang Fourier transform. Nah, kalau di setelah UTS kan dulu kita belajarnya transformasi Laplace kan ya. Nah, sekarang kita bahas yang tentang transformasi Fourier-nya. Jadi sebetulnya sih antara Fourier dan juga Laplace itu dia nggak beda jauh sih sebetulnya. Bahkan mereka tuh lebih ke arah kayak saling melengkapi gitu. Jadi kalau misalnya nih ada fungsi atau ada sinyal yang nggak bisa dicari transformasi Laplace-nya, itu dia pasti bakal bisa dicari transformasi Fourier-nya kayak gitu. Itu juga sebaliknya, kalau misalnya ada fungsi atau sinyal yang nggak bisa dicari transformasi Fourier-nya, dia pasti bakal bisa dicari transformasi Laplace-nya gitu. Jadi mereka ini ada buat saling melengkapi sih sebetulnya.
Nah, tapi sekarang nih kita coba bahas dulu bedanya yang series sama yang transform. Di minggu kemarin kalian belajar yang Fourier series kan ya yang di YouTube. Saya nggak tahu nih kalian beneran paham apa enggak nih kalau yang Fourier series. Saya sih dulu pas zaman kuliah agak-agak mager juga kalau belajar Fourier gini nih. Nah, agak ribet ya, kayak buat nyari AN, BN, A0, kayak gitu-gitu. Karena sebetulnya cuma integral-integralin aja sih, cuman emang ribet aja integralnya. Nah, kalau misalnya bedanya antara Fourier series dan Fourier transform, itu sebetulnya sama aja kok. Jadi dua-duanya ini sama-sama dipakai buat istilahnya kayak ngetransformasi domain dari suatu sinyal. Jadi kalau misalnya awalnya kalian punya sinyal di domain waktu, terus mau diberubah ke domain frekuensi, yaitu pakai dua jenis series ataupun transform ini. Nah, bedanya adalah kalau Fourier itu biasanya dipakai buat sinyal-sinyal yang periodik. Tahu kan ya sinyal yang periodik itu kayak gimana? Nah, kalau yang transform lebih dipakai untuk sinyal-sinyal yang non-periodik. Jadi kayak misal nih kalian kalau misalnya punya sinyal sinus dan sinusnya itu ini anggap aja di tengah-tengah aja. Nah, inilah berperiodik kayak gini, terus kalian mau rubah ke domain frekuensi, itu bisa pakai Fourier series. Tapi kalau misalnya kalian punya sinyal sinusnya itu cuman segini doang misalnya, ini kan nggak periodik ya, berarti kita hitungnya pakai Fourier transform. Tuh. Gampang ya, sekilas nih pakai bahasa paling sederhana kayak gitu kurang lebih bedanya. Cuma kalau pakai matematis ya kalian bisa buka lagi lah ya kalau yang buat slide Fourier series kayak gimana itu rumusnya. Nah, terus ini nih misalnya, jadi kalau yang Fourier transform ini karena tadi dia berhubungan sama sinyal yang nggak periodik, jadi kayak misalnya nih kita punya sinyalnya cuma kayak gini doang. Nah, sebetulnya karena mereka ini kan sebetulnya sama-sama diturunkan dari si Fourier ini ya, dari prinsip Fourier yang awalnya tuh dia prinsipnya untuk sinyal yang periodik nih. Nah, kalau untuk Fourier transform dia nganggapnya kalau kalian punya sinyal yang nggak periodik kayak gini, dia itu sebetulnya bisa dibilang periodik. Tapi periodenya itu dia sangat besar atau anggap aja menuju infinite lah ya. Jadi maksudnya tuh gini, kayak misalnya nih kalian awalnya punya sinyal cuman segini doang nih, kayak ini contoh sini. Terus kalau untuk mau dibikin Fourier transformnya, itu sebetulnya dia memandang sinyal ini itu tetap periodik, tetap berulang, tapi dengan periodenya itu jauh gitu di sana. Kayak anggap aja dia berperiode laginya, mulai berulang laginya di sini gitu, di saat T-nya itu yang sudah sangat jauh. Jadi kayak seolah-olah nggak kelihatan gitu, karena saking jauhnya itu si periodenya. Jadi kalian kayak seolah-olah cuma bisa ngelihat segini doang gitu. Padahal sebetulnya dia itu adalah tetap periodik, tapi dengan periode yang menuju infinite gitu. Kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian nggak kebayang, maksudnya kayak nggak paham kenapa harus dianggap T-nya menuju infinite kayak gitu, kalau dari teori itu sebetulnya bisa dilihat dari bentuk spektrumnya. Ini kalau gambar spektrum gini kan dia pakai Fourier series ya kemarin. Cuma mungkin ya kalau di UTS atau di UAS atau kuis sih kayaknya nggak akan juga sih kalian disuruh ngegambarin spektrum kayak gini sih. Karena kan agak ribet juga ya. Dan bingung juga buat apa juga gitu kalian ngegambarin gini. Cuman kalau dari analisis dari segi spektrum frekuensi, kalau misalnya kalian punya sinyal nih, terus ada beberapa periode, itu kayak gini prinsipnya. Jadi kalau misalnya awalnya periodenya itu satu, ya misalnya aja spektrumnya kayak gini lah ya. Spektrum itu bisa dibilang kayak respon sistem kita di domain frekuensi. Itu kalau di domain waktu kan kita bisa carinya pakai ini ya, pakai kurva yang biasa lah ya, kayak misalnya responnya ada step kayak gini, atau misalnya ada osilasi kayak gitu-gitu. Nah, kalau ini dalam domain frekuensi nih pakai spektrum kayak gini biasanya. Nah, terus misal nih si periodenya kalian naikin sekarang jadi 2. Nah, harusnya sih dalam bentuk frekuensi dia itu nanti sinyalnya bakal seolah-olah kayak semakin semakin apa namanya? Semakin dempet ya, semakin banyak gitu loh samplingnya. Nah, terus sama juga nih kalau misalnya sekarang periodenya kalian semakin naikin atau semakin perbesar periodenya, itu dia juga bakal semakin banyak juga samplingnya. Jadi kayak seolah-olah kalau semakin banyak ini kan kelihatannya kayak sinyal yang kontinu lah ya. Atau bisa dibilang kalau sinyal kontinu itu ya berarti dia bisa menganalogikan atau merepresentasikan sinyal kalian. Gitu kan ya prinsipnya kalau sampling semakin banyak sampel yang kita punya, berarti dia semakin merepresentasikan sinyal yang kita mau gitu.
Nah, makanya si ini nih, si yang di Fourier transform, dia nganggap periodenya itu menuju infinite, yang sangat besar gini. Kenapa? Karena kalau misalnya T-nya menuju infinite, saat kita cari spektrumnya, harusnya dia bahkan lebih bisa menganalogikan sinyal kita gitu. Bakal semakin lebih dempet juga kan ya. Jadi kayak bakal seolah-olah sinyal kita itu sinyal continuous lah. Sinyal yang merepresentasikan keakuratan yang jauh lebih tinggi gitu dibandingin yang jarang-jarang kayak gini kan ya. Begitu kurang lebih, makanya kenapa dianggap T-nya ini menuju infinite itu masih valid gitu buat teori yang buat Fourier transform. Paham nggak? Apa kecepatan? Kalau misalnya ada yang belum paham atau belum nangkep maksudnya itu kemana, boleh di ini aja, di unmute, nanti kita bahas. Terus misalnya kalau ngerasa kecepatan juga nggak apa, bilang aja ya, biar saya bisa ngerem juga. Nggak ada nih, aman. Aman ya, ini cuma pengertian biasa sih. Ya kan ada juga sih di soal UAS atau kuis, cuma ya biar kalian paham aja, nggak ngawang-ngawang di rumus-rumus ginian buat apa. Nah sekarang nih yang mulai agak ribet di sebelah sini. Jadi karena Fourier transform kan ya sama-sama Fourier ya yang menemukan. Jadi dasarnya emang dia juga dari Fourier series juga. Jadi kalau kalian masih ingat, ya semoga sih ingat ya. Kalau di Fourier series kan ada nih rumus-rumus kayak gini. Tapi kalau emang lupa, kalian ntar boleh cek lagi aja. Dimana si Cn ini dia nilainya atau rumusnya tuh kayak gini nih. Jadi dia adalah 1 per T integral dari fungsi kita dikalikan dengan epsilon pangkat min Jn omega 0 T lah kayak gitu. Nah, di sini kan ada omega 0 nih. Omega 0 tuh dia bisa dibilang sebagai frekuensi fundamentalnya. Itu besarnya segini ya, 2 pi per T kan gampang. Sesuai dengan seperti biasanya, omega selalu 2 pi per T. Nah, kalau misalnya apa namanya? Bentar. Ngomong apa? Oh, kalau misalnya dilihat dari spektrum yang kayak gini, itu kan nanti kan antara satu sinyal dengan sinyal yang lain kan berarti dia ada istilahnya ada selisih omega lah ya, atau ada selisih frekuensi nih berapa. Nah, selisih frekuensi itu bisa dihitung pakai rumusnya ini. Jadi selisih frekuensi itu sama aja kayak frekuensi yang ke n plus 1 ke sampling yang ke n plus 1 diambil frekuensi sampling yang ke n. Masuk akal lah ya. Jadi kalau misalnya kalian punya spektrum di sini nih, anggap ini adalah titik n, terus yang ini adalah titik n plus 1. Kalau kalian diminta, ini kan dia omega ya. Kalau kalian diminta selisihnya nih, delta W-nya ya udah tinggal W yang di n plus 1 diambil W yang di n ini kan ya. Kayak gini. Terus kalau kalian jumlahin nih, n plus 1 diambil n, dia bakal sama dengan ya omega 0 kan ya, sama dengan 1. Itu, atau omega 0 sama dengan 2 pi per T. Jadi kenapa ada ini? Jadi kalau misalnya kalian dalam persamaan kalian kan di bawah, nanti kan si ini tuh bakal kita pakai di persamaan yang bawah nih. Nah, nanti di persamaan bawah itu kita jelasin ya, kalian itu sebetulnya bakal dapat ada variabel delta W atau delta omega deh. Cuman karena barusan kita juga udah deal nih kalau delta omega itu hasil pengurangan dari omega yang ke n plus 1 diambil omega sinyal yang ke n. Dan kalau kalian jumlahin itu sama aja kayak omega 0. Jadi kalau misalnya kalian punya variabel delta W di sebelah sini, itu bisa kalian ganti pakai variabel omega 0. Itu juga sebaliknya, kalau misalnya kalian punya variabel omega 0, itu bisa kalian ganti pakai variabel delta W gitu sih. Ini buat ganti-ganti variabel aja sih nanti. Biar kalian gak bingung nih kalau misalnya ntar tiba-tiba kok omega 0-nya sekarang jadi delta W sih gitu. Karena ini ya ada sini. Gitu. Nah, terus kalau yang di Fourier transform itu penurunan rumusnya adalah dengan cara kalian ini masukin ke sini nih. Jadi kan sama-sama aja dari series kan ya, cuma nanti ada bedanya nih bagian operatornya. Jadi kalau misalnya si Cn ini terus si nilai omega 0 ini kita masukin ke rumus Ft yang atas sebelah sini, itu kurang lebih kalian bakal dapat rumus yang ini nih. Kan bakal ada sigma dulu nih yang sebelah sini, ini sigmanya. Terus Cn-nya kan sebelah sini ya, yang dalam kurung ini dia adalah Cn, terus dikali dengan E pangkat Jn omega 0 T nih, sebelah sini. Nah terus kalau udah kayak gini, tadi kan kita dapat ya ada ini yang sebelah sini, delta W itu sama dengan 2 pi per T. Delta omega
Ini nggak apa ya, saya jelasin sekilas penurunan rumus biar kalian nanti nggak yang nggak yang langsung asal pakai aja nih rumusnya dari mana. Kayak gini kan. Nah, terus si T yang sebelah sini kita coba rubah. Nih ceritanya mau kita rubah pakai biar ada delta W dan juga ada 2pi. Berarti T itu kan bakal sama aja kayak 2pi per delta W lah ya. Kalau ada rumus ini. Terus karena di sini dipakainya 1 per T, ya berarti kita balikin aja sekarang. Jadinya delta W per 2pi. Di sini. Terus ini masih dari yang rumus yang CN-nya juga nih, integralnya ya. Sebelah sininya. Terus ininya masih sama, turun ke bawah sini. Nah, habis itu karena si 2pi ini dia variabel atau dia konstanta, jadi bisa kita keluarin kan ya. Kita keluarin dari summation-nya, dari sigma-nya. Yang dalam kurung tinggal integral dari fungsi kita yang dikalikan dengan epsilon pangkat min Jn omega 0 T. Terus si delta W ininya dikeluarin nih, dipindahin ke sebelah sini. Jadi kayak gini, delta W terus dikali sama E pangkat Jn omega 0 T. Itu. Nah, ini belum kelar nih, belum nyampe transformasi Laplace. Jadi dari rumus ini, itu karena kan tadi kita tahu ya kalau transformasi Laplace kan kalau misalnya kita punya sinyal yang nggak periodik nih, yang kayak gini, dia kan dianggap dia itu periodik tapi periodenya menuju infinite. Nah, jadinya operator-operator di sini itu bakal ada yang berubah. Jadi nanti saat T-nya menuju infinite itu sama aja kayak kalau misalnya kita punya summation kayak gini atau sigma kayak gini, itu bisa kita ganti pakai integral. Terus kalau misalnya ada delta W, itu bisa kita ganti pakai dw. Terus kalau kita punya n omega 0, bisa kita ganti atau kita generalisir sebagai omega aja gitu kayak gini. Nah, nanti ketiga operator ini cobalah kita ganti dari persamaan ini. Jadi nanti sebelah sini kan otomatis bakal rubah ya jadi integral nih. Jadi kayak gini kan ya, faktanya jadi ada integral. Terus yang bagian dalam kurung sini masih tetap nih bentukannya kayak gini, integral dari ft E pangkat J omega T, karena N omega 0 nya udah kita rubah ya jadi omega. Sama sebelah sini delta W nya dirubah juga nih jadi dw, atau di omega lah ya. Terus ini N omega 0 nya dirubah juga jadi omega. Nah, dari persamaan ini saya nggak tahu sih kalian ngerasa bingung apa enggak, tapi transformasi Laplace itu sebetulnya rumusnya cuma yang sebelahnya doang nih, yang dalam kurung doang. Jadi kalau misalnya nih kalian punya sinyal ft, entah itu apapun itu ya, yang emang sinyalnya yang bukan periodik. Dan misal kalau nggak periodik tuh sinyal apa ya, sinyal step, menurut kalian periodik nggak nih? Kalau kalian, atau impuls deh, impuls kan dia cuma ada nilainya di ini doang ya, di titik 0 doang kan, dia kan nggak berperiodik. Nah, kalau misalnya kalian disuruh cari transformasi Laplace-nya, ya kalian tinggal integralin aja nih. Integral dari si impuls yang dikalikan dengan epsilon pangkat min j omega t. Gitu, dalam kurung sini doang. Gampang kan nih? Kalau sekilas mungkin kalau dilihat doang gampang sih. Cuma ntar kita coba lihat dari contoh soalnya. Tapi ini sampai sini ada yang ngerasa udah pusing gitu? Atau belum? Yang dulu pusing ya, belum apa-apa nih soalnya. Ada yang ingin tanya Kak dulu gak? Belum ya, karena belum kebayang juga kan pasti kayak gimana itu cara makainya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ingetin ya, pokoknya kalau kalian disuruh cari Fourier transform, kalian tinggal masukin aja ke rumus integral yang sebelah sini, integrasi yang sebelah sini. Gitu. Lebih gampang kan ya dibandingkan Fourier series. Kalau Fourier series kan dia ada sigmanya, terus ada beberapa koefisien tuh kan, ada 0, ada AN, ada BN gitu-gitu kan ya. Nah, kalau transform tuh biasanya emang lebih gampang sih dibandingkan deret, menurut saya sih. Gitu. Jadi kalau Fourier transform itu simbolnya biasanya gini, F dari omega. Jadi kalau Laplace kan Fs ya, variabel frekuensinya dia pakainya S. Nah, kalau Fourier dia pakainya omeganya. Sedangkan simbol Fouriernya ya F aja biasa kayak gini ya. Karena kalau Laplace kan yang L itu L curve gitu. Terus ini fungsinya kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian mau cari inverse-nya, jadi kalau misalnya f-nya udah kalian tahu, terus kalian diminta buat cari f di domain waktunya, itu rumusnya kayak gini. Ini dapat dari mana? Sebetulnya dapat dari sini-sini juga nih. Jadi misal kalian mau carinya adalah
Jadi kalau misalnya dari sini nih saya tulis ulang ya. Ini kan kalau kita tulis ulang jadinya FT, tapi dalam kurungnya saya rubah jadi F omega ya. 1/2 pi, terus integral dari ini kan sama kayak F omega tuh di dalam kurungnya, dikali sama E pangkat J omega T D omega. Nah ini jadinya dia digunakan sebagai rumus inverse Fourier-nya. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu nih F omega-nya kayak apa, terus mau carinya Ft-nya, ya tinggal masukin aja ke rumus ini. Jadi tinggal 1/2 pi dikalikan dengan integral si Fw yang kalian punya itu dikalikan dengan epsilon pangkat J omega T. Gitulah ini. Gampang ya kalau cuma lihat rumusnya doang, tinggal integralin doang. Cuma ntar ya kita lihat contoh soalnya. Jadi kalau si Ft itu dengan waktunya, F omega ini dia domain frekuensinya untuk yang Fourier. Nah, semua sinyal itu harusnya sih rata-rata bisa ya dicari Fourier transformnya. Asalkan ya si Ft ini bisa diintegralin sih. Ya kan buat nyari Ft kan kita butuh integral kan ya. Nah, selama dia itu hasil integralnya ada nilainya atau yang kurang dari infinite kan istilahnya, berarti dia bisa kita transformasi Fourier gitu. BTW ini udah direkam belum ya? Sudah Bu. Sip. Ya paham ya, semoga paham nih dari rumus-rumus ininya doang. Kalau ada yang masih bingung bilang aja. Nah ini contohnya nih. Kalau udah masuk contoh sih semua nggak yang makin pusing. Nih ceritanya kalian punya sinyal impuls nih. Impuls kan delta T. Nah cuma sekarang masih ingat nih kalau misalnya T-nya ada T diambil T0 tuh maksudnya apa? Time shifting. Iya, jadi kalau misalnya impuls biasa kan biasanya ya anggap aja T-nya di 0 sini lah ya. Jadi nanti impuls yang kalian punya paling cuma gini doang. Cuma kalau sekarang karena kita punya T diambil T0, jadi artinya T-nya kita sekarang itu ada di titik T0 nih bergeser. Di sini T0-nya. Terus nanti sinyal kita berarti yang di sini. Jadi yang mau kita transformasi Fourier itu adalah sinyal yang sebelah sini. Tuh. Nah, gimana cara ngetransformasi Fourier-nya? Jadi karena ini kan dia masih fungsi-fungsi dasar ya. Sebetulnya kalau fungsi dasar gini itu ada sih di tabelnya juga, dan rata-rata nggak beda jauh dari yang Laplace. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat nggak Laplace-nya dari impuls itu apa? Masih ingat kah? Satu ya. Nah, kalau Fourier juga sama. Jadi kalau misalnya kalian punya Fourier dari delta T nih, dia juga sama sih satu. Gitu. Begini. Ya, cuma sekarang karena kita punya T-nya ini kegeser sebesar T0, itu dia juga sama nih, berlaku ada yang namanya properti yang shifting kayak gini. Jadi nanti tinggal kita kalikan aja dengan E pangkat minus J omega dari si waktu yang kegesernya ini. Gitu. Jika ini kan sebetulnya ada angka 1 ya di sini. Kan tadi delta T kan Fouriernya itu 1. Terus karena dia kegeser sebesar T0, berarti tinggal kita kalikan aja dengan epsilon pangkat minus J omega T0. Menunjukkan kalau misalnya kalian di transformasi Fourier atau transformasi Laplace kalian nemu ada epsilon pangkat kayak gini, itu sebetulnya menunjukkan adanya delay sih. Gitu. Nah, biasanya sih kalau misalnya E-nya itu pangkat negatif, ya berarti ya dia namanya delay. Maksudnya kayak ketunda ya ke sana. Tapi kalau misalnya pangkatnya itu positif, itu biasanya karena dia kecepatan gitu dibandingkan yang biasanya. Jadi kalau misalnya T-nya awalnya di titik 0, berarti dia start di titik minus T gitu misalnya. Sini. Pokoknya masih sama-sama aja kayak Laplace. Jadi kalau misalnya kalian merasa lebih gampang pahamin yang Laplace, ya nggak apa-apa, karena sih harusnya kalian juga bisa paham yang Fourier ini. Gitu, karena nggak beda jauh. Terus nih contoh yang kedua nih, misal kalian punyanya sinyalnya kayak gini. Jadi ntar kalau misalnya di Wix atau UAS juga sih mungkin kalian dapetnya sinyal grafik gini ya. Jadi ntar kalian nentuin sendiri tuh Ft-nya berapa. Itu. Kalau ini kan kebetulan masih gampang kan ya. Ft-nya itu ya cuma A doang nih magnitudenya. Ft-nya itu A, tapi sekarang kalian harus lihat nih waktunya dari berapa sampai berapa.
dia cuma dari min tau per 2 sampai tau per 2 gitu. Terus nanti tinggal masukin lah ke rumus Laplace-nya, ke rumus Fourier-nya. Ini saya tulis ulang dulu deh, rumus generalnya saya tulis lagi. Itu sama dengan integral dari min infinite sampai infinite dari fungsi kalian yang dikalikan sama min j omega t dt. Nah, di rumus generalnya kan dia sebetulnya batas integrasinya dari min infinite sampai infinite kan ya. Nah, kalau misalnya, tapi kalau misalnya kalian punya sinyalnya kayak gini nih, yang cuma dari min tau per 2 sampai tau per 2, ya otomatis batas integrasinya ya kalian ini aja sesuaikan. Gitu. Karena sih sebetulnya bisa juga sih kalau misalnya kalian anggap dia mau dibikin integralnya dari min infinite sampai infinite juga sama aja. Cuma kan nanti dari min infinite sampai min tau per 2 nih, dari sebelah sini kan sinyalnya 0 kan ya. Jadi nanti hasilnya juga 0 gitu integrasinya. Terus dari tau per 2 sampai infinite ke sana kan juga sama tuh sinyalnya 0. Jadi bisa langsung kalian anggap integrasinya dari ini sampai ini aja. Gitu sebelah sini. Terus dikalikan dengan fungsinya nih si A itu dikalikan dengan epsilon pangkat min j omega t dan dt. Itu biasa. Terus kalau udah kayak gini, udah tinggal integralin biasa. Ini kan karena di pangkatnya ini ada variabel t ya, dan karena integrasinya juga terhadap variabel t, ya otomatis kalau kalian integralin harus kalian turunin dulu kan ya. Turunan dari atas ini kan min j omega. Dibikin pembagian kan ya, maksudnya nih integrasi. Ini karena A-nya ini adalah koefisien, jadi A-nya kita keluarin aja sebetulnya. Terus ini min j omega itu dari turunan sini nih, si pangkatnya ini, terus dikalikan dengan epsilonnya itu sendiri. Gitu ya, prinsip dari integrasi epsilon. Terus habis itu tinggal, ya udah masukin aja batas-batasnya. Gitu. Masih ingat kah? Bisa ya, masih bisa kan kalau integralin. Gampang. Terus ini kalau masukin tau per 2-nya, jadi misal nih yang sebelah sini, jadi kan pastikan ini oh ini. Jadi saya tulis ulang deh kalau gitu. Jadi kan aduh robek sebentar. Oke. Jadi nih saya tulis ulang nih. Kita mau coba masukin batas integrasinya ya. Takut misalnya kalian masih ada yang agak-agak lupa buat menyederhanainnya. Berarti ini nanti epsilon min j omega tau per 2, terus diambil epsilon ininya jadi positif ya kalau yang kedua, j omega tau per 2 tuh. Nah, terus kalau sebelah sini kenapa sekarang dibalik yang positifnya di depan, karena dia mau ngilangin negatif yang di depan sini ya. Jadi kan bisa aja kita ilangin biar nggak negatifnya lagi. Jadi sebenarnya kita balik yang positif, yang pangkatnya positif di depan, terus diambil yang pangkatnya negatif. Omega tau per 2 gini. Nah terus kalau udah kayak gini, ya ini si sebelah sini itu dia j-nya dimasukin ke dalam kurung dan omega-nya tetap di luar. Jadi ini masukin ke dalam kurung sini. Jadi dia punya bentuknya gini ya, A per omega dalam kurung epsilon ini pangkat positif diambil epsilon yang pangkatnya negatif dibagi sama J lah ya. Ini. Nah, terus kalau di contoh soalnya dia dikali dengan 2 per 2 nih di sini. Kenapa? Karena dia biar bisa bikin yang dalam kurung ini jadi bentuknya berupa sinus. Ingat kan ya kalau misalnya sinyal sinusoidal itu kalau kalian jabarin dia sama aja kayak epsilon pangkat positif diambil epsilon yang pangkat negatif dibagi dengan 2J kan ya. Ini sinusoidal. Nah, kalau kalian lupa bisa nih buka lagi slide-slide yang di Laplace kayaknya ada nih sebelah sini. Itu makanya dia dikaliin deh dengan 2 per 2. Tuh, makanya di sini nanti dia punya 2A per omega dikali dengan E pangkat positif diambil E pangkat negatif dibagi dengan 2J gitu.
Nah, nanti yang dalam kurung sini bisa kita rubah jadi sinus, jadinya sinus omega tau per 2 kan ya. Tau per 2 nih, yang atas sebelah sini. Nah, sedangkan yang bagian 2A per omeganya, sebelah sininya, itu dia rubah jadi bentuknya kayak gini. Kenapa? Karena biar ini mau ngenalin ada fungsi baru nih, namanya sinc, kayak gini, yang ada C-nya. Mungkin kalian juga baru pertama kali nemu kali ya. Karena seingat saya sih dulu saya juga nemu ini pas lagi di Fourier aja sih. Nah, ini kalau misalnya kalian coba sederhana ini atau dibagi sama ini ya omega tau per 2. Omega tau per 2. Itu sama aja kayak atau dikali dengan 2 per omega tau kan. Ini taunya sama-sama bisa kita ilangin, jadi sama aja kayak 2A per omega. Sama kan ya, sama fungsi awalnya nih 2A per omega. Gitu. Jadi begitu, ini adalah sebetulnya 2A per omega. Terus kalau di Fourier ini, ya ini fungsi barunya aja. Kalau misalnya kalian punya sinus omega t per 2 dibagi dengan sudut atau frekuensi si sinusnya ini, dia sama aja kayak fungsi sinc kayak gini. Ada C-nya nih sekarang. Gitu. Terus grafiknya kayak gimana? Ya grafik sinkronus itu kayak gini nih bentuknya. Ya kalau misalnya sinus biasa kan kalian punyanya magnitudenya biasanya sama terus ya. Kalau misalnya awalnya segini ya nyampe berapapun, ini nggak sama nih. Magnitudenya pasti sama lah ya. Nggak mengecil ataupun membesar. Nah kalau misalnya sinkronus, dia biasanya awalnya besar nih. Maksudnya di titik 0 itu dia nilai maksimum. Terus nanti semakin ke arah infinite dan juga min infinite, dia akan semakin mengecil kayak gitu. Dan nilainya juga selalu positif. Gitu, kurang lebih. Ini kenapa dia 20, ini ngeasumsiin aja nih di sebelah sini. Misal A-nya itu 10, terus taunya adalah 2 ceritanya. Makanya kayak gini bentukannya. Gitu. Bisa ya kalau disuruh cari transformasi Fourier dari bentukan kayak gini. Sebenarnya tinggal diintegralin aja. Cuman ini kenapa agak ribet karena dia soalnya dia diminta nggambarin juga mungkin ya. Nah karena kalau disuruh gambarin spektrumnya kan ya berarti harus tahu dong ini bentuk spektrumnya kira-kira seperti apa. Makanya dia dirubah deh diutak-atik jadi biar bentukannya berupa sinyal sinusoidal. Kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan dulu kah? Ya kalau dia nggak tahu nih paham apa enggak, tapi semoga paham ya. Gampang sih harusnya. Harusnya. Misalnya saya yakin kalian juga bisa. Contoh lain nih, yang kedua, misal kita punya sinyal eksponensial kayak gini, eksponensial turun. Terus, kalau dari gambar ini kan eksponensialnya ya dia adanya saat t-nya lebih dari 0 lah ya. Nah, kalau misalnya cuma ada di saat t lebih dari 0, berarti artinya fungsi ini itu, kalau kalian mau cari rumus matematisnya, itu dia harus dikalikan dengan unit step. M-T dikalikan dengan UT. Kenapa? Karena balik lagi ke prinsip si UT ini. UT kan dia sinyalnya ada nilainya saat T-nya lebih dari 0 ya ke sana. Sedangkan kalau T-nya kurang dari 0, dia nilainya 0. Jadi kalau misalnya kalian punya gambar yang kayak gini, ya berarti fungsi matematisnya adalah si eksponensial ini dikalikan dengan si UT ini. Gitu. Dimana si nilainya ini dia nilainya saat T-nya lebih dari 0 ya udah sebesar E pangkat min AT kan ya, dan saat T-nya kurang dari 0 dia besarnya 0 gitu. Terus tinggal cari deh transformasi Fouriernya, masukin ke rumus generalnya. Ini kan rumus umumnya kayak gini. Terus karena kita punyanya itu adalah sinyal eksponensial dengan prinsip step ya, yang T-nya lebih dari 0. Jadi integrasinya untuk yang negatif infinite sampai 0 ini hasilnya bakal 0 kan ya. Jadi kita bisa langsung rubah nih batas integrasinya dari 0 sampai infinite aja gitu. Karena start yang ada nilainya juga dari 0 ini doang kan ya, sampai ke arah infinite sana. Terus tinggal masukin deh ft-nya, E pangkat min AT dikalikan epsilon pangkat min J omega T. Terus karena sama-sama epsilon, jadi pangkatnya ini kalau dikaliin bisa kita jumlahin aja kan langsung gini. Epsilon pangkat min A plus J omega T dt gitu. Tinggal integralin deh biasa.
kayak tadi ini turunan dari si ini kan berarti min 1/A plus J omega ya. Ini ada minusnya nih. Ini turunannya, terus dikalikan dengan epsilonnya itu berapa, terus tinggal masukin aja ininya, batas integrasinya dari infinite sampai 0. Jadi nanti kalau misalnya E pangkat min A, ini A nih, A plus J omega T ini kita masukin nih, batasnya dari 0 sampai infinite, berarti kalian bakal punya epsilon pangkat min infinite diambil dengan epsilon pangkat 0 ya. Atau kan punya 1/epsilon pangkat infinite diambil dengan 1 gitu kan. Ini nih 1/epsilon pangkat infinite itu kan sama aja kayak 1/infinite ya, karena kan epsilon pangkat infinite itu gede banget tuh nilainya. Ini kurang 1, jadi sama aja kayak 0 diambil 1 gitu. Jadi sama aja kayak -1 nilainya. Makanya di sini negatifnya hilang, karena -1 dikalikan dengan negatif yang dari hasil penurunan pangkatnya epsilon tadi. Gitu deh. Ini deh hasil transformasi Fouriernya. Gampang kan? Ada yang ingin tanyakan dulu nggak sampai sini nih, sampai eksponensial? Kalau misalnya masih ada yang ragu, atau mungkin ada yang apa namanya? Apa nih, kalau misalnya sampai ada yang, kalau misalnya ada yang masih lupa, apa agak lupa tentang integrasi segala macamnya, boleh ditanyakan saja. Bentar ya. Bentar. Gak ada? Masih aman ya berarti? Masih aman. Nah ini sifat-sifatnya. Sama sih kayak yang Laplace juga. Laplace kan masih inget ya ada tabel sifat-sifatnya tuh, ada yang linearitas lah, scaling, time shifting, kayak gitu-gitu. Nah di Fourier juga sama nih. Jadi nanti kalian bisa sih langsung pakai aja tabel ini. Kalau di ngerjain soal juga saya izinin kalian kok buat buka tabel-tabel yang kayak gini. Ini gak usah saya jelasin ya, penggunaan rumusnya dari mana. Ini ada sih di buku juga. Bisa tuh kalau misalnya kalian mau baca-baca, misal kalian males buka tabel, saya menghitung manual aja, nah itu boleh tuh kalian pelajarin dulu gimana cara nurunin sifat-sifatnya ini kayak gitu. Kalau misalnya kalian mager kayak saya, ya lihat aja di sini langsung. Ini yang sering dipakai sih apa ya, paling linearitas, terus juga yang scaling, time shifting juga tuh sering. Yang frekuensi shifting agak-agak jarang sih sebetulnya. Modulasi juga nih bisa jadi muncul juga kalau di Fourier. Terus yang diferensial, ya si diferensial kalau udah ada hubungannya sama analisis rangkaian, dia kebanyakan pakainya diferensial ataupun yang integrasi nih. Tinggal sini, kayak gitu. Terus ya sih kayak gitu lah ya. Nah ini buat tabel Laplace-nya. Ini saya munculin sebetulnya biar kalian bisa bandingin aja. Kalau sebetulnya antara Laplace sama Fourier itu yang nggak beda jauh. Kayak misalnya nih untuk yang linearitas, kalau di Laplace kan kayak gini, di Fourier juga sama kok, kayak gini. Cuman bedanya kalau di Fourier itu dia pakai variabel omega, sedangkan kalau di Laplace dia pakai variabel S ya. Terus yang scaling juga sama kok, 1/A F S per A. Nah ini juga sama ya. Time shift juga harusnya sama. Ke bawah-bawahnya juga harusnya sama, nggak beda jauh. Cuman bedanya kalau buat ini nih, kelihatan beda jauh untuk yang diferensiasi nih. Kalau untuk di Laplace kan di sini ada dikurangin dengan inisial kondisi lah ya. Tadinya ada F0, ada F0-nya. Nah, kalau di Fourier itu ada juga deh. Enggak ada. Kalau di Fourier yang integrasi, yang diferensiasi kalian udah nggak butuh lagi tuh inisial kondisinya. Gitu. Ini nanti di akhir bakal kita jelasin juga. Jadi ya kalian jangan lupa ya nih, ada inisial kondisi itu maksudnya ini nih. Ingetin ya. Ntar kita bahas. Kayak gitu sih. Di integrasi juga nggak beda jauh lah ya, sama-sama aja. Cuma bedanya nih kalau di Laplace ada nilai ini nih, initial value dan final value. Kalau di sini nggak ada sih.
Karena kan tadi Laplace sama Fourier kan sebetulnya saling melengkapi kan ya. Jadi kalau misalnya di Fourier nggak ada, ya berarti kalian cuma bisa cari itu atau dapetin itu dari si Laplace ini. Gitu. Sama nih yang buat transformasi dari waktu ke domain frekuensinya juga sama kok, ada tabelnya juga. Ini yang Fourier, yang kiri yang Fourier, yang kanan yang Laplace. Ini sengaja dibandingin gini juga biar kelihatan juga bedanya di mana. Jadi kalau yang impuls masih sama-sama aja ya, hasil transformasinya tuh satu. Terus kalau yang unit step, nah ini agak beda nih. Nih, kalau di Laplace kan UT itu dia 1/s ya, tapi kalau misalnya di Fourier dia itu adalah kayak gini nih, jadi dikalikan dengan impuls ditambah dengan 1/j omega. Jadi sebenarnya 1/j omega kan sama kayak 1/s ya kurang lebih, tapi sekarang ada tambahan sebelah sininya nih kalau buat yang Fourier gitu. Terus mana lagi ya yang mirip-mirip, ini E pangkat min AT sama kayak yang sini ya, 1/a+j omega nih, cuman bedanya ini pakai S, sebelah sini pakai j omega. Terus mana lagi ya, bisa lah kalian lihat ya, yang misal T pangkat N nih sama juga kok, ini kayak gini. Terus yang di Laplace ya kayak gini, tinggal kalian rubah aja S-nya jadi J omega lah ya kalau ini. Nah cuman paling kalian juga harus lihat nih, ada beberapa fungsi yang di Fourier ada tapi di Laplace-nya nggak ada. Kayak misalnya nih kalau ada fungsi konstanta satu kayak gini, di Laplace kan nggak ada ya. Karena kalau di Laplace kan kalau kalian punya konstanta ya udah tinggal tulis ulang lagi aja konstantanya kan ya, nggak usah dilaplasin. Terus kalau misalnya ini ada signum, ada yang tahu sinyal signum itu kayak gimana? Di Fourier ada signum tapi di Laplace dia nggak ada signum. Jadi itu tadi, kadang ada sinyal yang emang dia bisa dicari Fourier-nya tapi dia nggak bisa dicari juga si Laplace-nya. Ada yang tahu kah sinyal signum kayak gimana? Sinyal signum tuh Belum pernah lihat Bu. belum pernah lihat ya. Dia sinyal yang menunjukkan nonlinearitas sih. Jadi gini nilainya. Jadi saat t-nya lebih dari 0 itu dia ada nilainya, dan saat t-nya kurang dari 0 juga sama nih, ada nilainya. Tapi saat t-nya sama dengan 0, dia bersifat ini discontinue di sini. Gitu. Itu sinyal signum. Ini. Tapi jarang dipakai sih kalau signum gitu. Terus ini yang sin dan cos juga agak-agak beda lah ya dikit. Nih. Ini bisa lah nanti kalian juga lihat aja sih kalau ini. Tapi yang bagian sininya sama kok. Oke. Okay. Maaf Bu, namanya Ya, tadi sinyal apa Bu? Signum. Signum. Di sebutnya disebut ya, diomonginnya signum biasanya. Biasanya sih ini nunjukin buat saklar kan sih. Ini kan pas lagi on, ini pas lagi off. Biasanya sih kalau di rangkaian listrik. Nah udah dulu sampai sini, ada yang ingin ditanyakan dulu gak? Mungkin ada sinyal-sinyal lain yang kalian belum pernah lihat dan dengar juga. Enggak lah ya harusnya ya, masih aman nih, kosin aja. Tapi kalau misalnya ada, nggak apa-apa ya, langsung di unmute aja, nggak usah malu, slow. Nah, sambil nunggu kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, saya sambil lanjut ya. Nah, ini sekarang karena kita materinya mata kuliah rangkaian listrik, ya otomatis kita mau coba pakai si transformasi Fourier itu buat menganalisis rangkaian. Nah, kalau di analisis rangkaian itu sama aja kok, jadi semua hukumnya masih berlaku juga, hukum Ohm berlaku, cuma sekarang bedanya variabelnya itu dalam domain omega kayak gini. Terus impedansinya ini kan Z itu impedansi ya. Impedansi kan bisa 3 tuh, ada resistor, ada resistansi, ada yang impedansi yang induktor dan juga yang kapasitor. Ini sama juga nih, sama kayak yang di Laplace kan ya, kalau ini pengganti nilai impedansinya kayak gini. Terus kalau fungsi transfer juga sama, berlaku juga output per input. Ini output, ini input, tapi ya bedanya ini doang sih, emang variabelnya sekarang dalam domain omega. Terus kalau kalian mau carinya outputnya, ya berarti H akan fungsi transfer ya, dikali dengan inputnya dia. Gitu. Terus kalau impulse response, masih ingat kan impulse response itu apa? Dia itu adalah respons sistem kita kalau emang inputnya berupa sinyal impuls. Jadi kalau emang si input di domain waktunya sinyal impuls, yang mana kalau kita transformasi Fourier kan, itu X omega ini dia akan sama dengan 1 kan ya.
Jadi kalau kita mau cek output atau respon sistem kita yang inputnya itu impuls, tinggal masukin aja X omega sama dengan 1 ke sini. Jadi nanti sama dengan Y omega itu sama dengan H omega. Dimana si H omega ini kan tadi dia simbol untuk hasil Fourier dari suatu fungsi waktu lah ya, begini. Gitu. Masih berlaku semuanya sama aja. KCL dan KVL juga sama kok, masih berlaku juga. Kayak misalnya nih contohnya, kita disuruh cari F0T, terus diketahui V inputnya itu segini gitu. Jadi kalau VO kan dia tegangan di kapasitor lah ya. Nah ini kan karena kita mau nge-analisis, ini kan ada resistor, terus ini ada kapasitor kan ya. Biasanya kalau emang rangkaian kita itu ada komponen-komponen yang beda, yang satu aktif, yang satu yang bisa nyimpan energi kayak gitu, yang satu yang pasif, berarti kita harus rubah dulu ke dalam domain frekuensi biasanya. Jadi yang si 1F ini kita rubah jadi 1 per J omega kan ya. 1 per J omega C kan, karena 1. Kayak gini. Terus ininya masih tetap 2. Terus abis itu, nah buat cari V0-nya, itu karena ini kan bisa pakai pembagi tegangan kan ya, Mas, ini kan. Kalau kita analisis di domain waktu nih ceritanya. Kalau kita mau cari V0 itu dia sama aja kayak ini nih, si kapasitansi ini dibagi dengan total R yang ditambah dengan C, terus dikalikan dengan V input kan ya. Nih kalau pembagi tegangan. Ini di domain waktu. Nah kalau di domain frekuensi sama juga berlaku hukum yang pembagi tegangan kayak gini. Nah, cuma karena di domain frekuensi, jadi otomatis kita harus rubah dulu nih si VI-nya. VI. Ke dalam domain frekuensi. Yang ini nih. Kita rubah dulu ke transformasi Fourier. Ini karena ada di tabel juga ya, epsilon pangkat. Itu kan Laplace-nya. Nah, inilah ya berarti. Jadinya 1 per A plus J omega nih. Jadi karena di sini ada 2, berarti ntar jadi 2 per A plus J omega. A-nya tuh 3 ditambah dengan J omega. Tuh. Jadi nanti hasil Fourier dari V inputnya itu segini. Ini kayak di sini. Nah, kalau udah kayak gini, karena kita mau carinya itu adalah VO, biasanya kan kalau kita mau cari output, itu kadang orang-orang pada suka cari dulu fungsi transfernya kan ya. Tapi kalau emang kalian mau langsung pakai pembagi tegangan kayak gini ya nggak masalah juga sih. Jadi tinggal nanti kalian bandingin aja nih si impedansinya. Si C kan tadi 1 per J omega ya. Jadi nanti kalian bakal punya 1 per J omega dibagi dengan R-nya kan tetap 2. Terus ditambah C-nya juga nih 1 per J omega. Terus kalian kaliin aja nih dengan V inputnya. Si ini. Kaliin ke sini. Cuma kalau di contoh soal ini sih dia bikinnya cari dulu fungsi transfernya sih. Jadi VO per VI-nya kalian cari dulu ya sama aja sih. Kayak gini. Ini adalah VO per VI-nya nih atau fungsi transfernya. Terus ini biar nggak ada pecahan dalam pecahan, jadi atas dan bawah kita kalikan dengan J omega. Jadi yang atas jadinya 1, yang bawah jadinya 2J omega ditambah 1. Gitu. Udah sini. Terus kalau buat nyari VO, ya udah tinggal kaliin aja dengan si VI-nya tadi kan. Nah, ini adalah si yang barusan kita dapat nih fungsi transfer, sedangkan yang sebelah sini adalah V input kita. Ya, gitulah ya. Inputnya kita. Terus ya. Nah, terus habis itu tinggal kita ya udah. Ini kalau yang bagian bawah sini sih disederhanain sih sebetulnya. Ini atas dan bawah dibagi 2. Itu terserah kalian sih mau kalian sederhanain atau enggak juga nggak apa-apa. Cuma mungkin dia biar bisa sama-sama di sininya J omega gitu. Biar bukan 2 J omega kayak gini. Kayak gitu. Sampai sini sampai cari V0 V output dalam domain frekuensi, ada yang ngerasa masih bingung kah? Ada yang ngerasa perlu diulang lagi? Gak apa-apa diulang aja kalau emang ada. Waktunya masih lama kok. Dan materinya juga dikit lagi sih. Udah aman ya. Kalau udah aman mantap sih. Ini kalau misalnya kalian udah dapet nih V output dalam domain
frekuensi kayak gini. Nah, kita kan yang disoalkan ditanyanya adalah VO dalam domain waktu. Jadi kalau mau biar dapat dalam domain waktu, artinya kita harus melakukan inverse lah ya, inverse Fourier-nya. Nah, sebelum dapat inverse Fourier-nya, itu kita ubah dulu nih pakai yang ini, yang dipecah-pecah dulu kan ya. Biar maksudnya itu, biar kalian dapat bentukan yang paling sederhana. Jadi nanti kalian bisa tinggal pakai tuh si tabel yang Fourier tadi di atas. Gitu, masih ingat ya cara pakainya? Ini kan jadinya kalau kalian punya bentukannya ini kalian bakal punya dua pecahan. Ininya itu A, anggap aja A dulu ya. Terus ditambah dengan B per 0,5 tambah J omega. Nah, udahlah, udah tahu di luar kepala kah? Atau perlu saya jebarkan? Buat cari A dan B-nya. Ini adalah VO. Di sini. Nah, buat nyari A, ya berarti tinggal ini aja. Nih, 3. Paham? Gimana? Ada yang unmute? Ada yang mau nanya kah? Siapa nih yang unmute? Oh, enggak. Mau nanya atau enggak? Bisa ya. Jadi kalau buat nyari A, tinggal sini aja nih, si 3 plus J omega ini kita kalikan dengan VO-nya, rumus VO yang sebelah sini ya. Ini nggak saya tulis ulang deh, panjang VO. Terus nanti kalian tinggal ubah aja J omega-nya, kalian masukin jadi sama dengan ini, yang 3 ini ya. Yang 3. Nah, harusnya sih dapat sini 0,4. Yang B juga sama, buat cari B berarti sama dengan si 0,5 plus J omega tadi, si yang penyebutnya si yang B ini dikalikan dengan rumus VO-nya, terus nanti J omega-nya kalian rubah jadi min 0,5 gitu. Nah, kalian cobain aja ya, harusnya sih kayak gini sih. Jadi kalau udah kayak gini, karena ini udah bentuk paling sederhana, kalian tinggal pakai tabel yang tadi aja. Jadi ini kan kalian punya bentukannya 1 per sesuatu tambah J omega kan ya, harusnya sih E pangkat sih nih. Kan punya bentukannya kayak gini, berarti kalau mau dibikin waktunya ya tinggal sama kayak gini ya, E pangkat min AT. Jadi nih inverse-nya itu adalah ya udah kayak gini, 0,4 dikeluarin, terus epsilon pangkat min AT-nya ini berarti min 0,5 ya kan, terus diambil dengan min 3. Ini dibalikin ya, biar negatifnya di dalam sini, biar 0,4-nya nih positif duluan nih, dikalikan dengan UT. Udah deh, jadi nanti sinyal output atau tegangan output dari rangkaian kalian itu ya kayak gini di domain waktu bentukannya. Gampang ya? Hampir sama kok cara analisisnya kayak yang di domain Laplace. Ya, transformasi Laplace maksudnya. Ada yang ditanyakan dulu kah? Ya, aman. Semoga aman sih. Jadi kalau ada nggak apa-apa bilang aja ya. Nah nih hampir menuju akhir kita ya, 3 slide lagi. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Sok ada yang mau ditanya dulu bentar. Atau menit. Nih, selanjutnya nih ada teorema Parseval. Jadi dia itu apa? Dia sebetulnya teorema yang kita pakai kalau emang kita diminta buat cari berapa total energi dari rangkaian kita. Ya biasanya kalau total energi ya sama aja kayak daya gitu lah istilahnya. Cuma kalau si Parseval ini, dia hubungannya sama Fourier itu ceritanya kayak gini nih kalau dari bahasa. Jadi dia bilang total energi yang ditransfer ke 1 ohm resistor itu sama aja kayak
total area di bawah square si FT. Jadi kalau ini dari tulisan saya coba langsung bikin ke matematis ya sebelum kalian lihat ke sebelah sini. Jadi anggap aja energi kan biasanya omega EW ya. Terus ini untuk yang 1 ohm resistor. Itu sama aja kayak total area. Total area itu biasanya pakai integral kan ya. Kalau misal kalian punya kurva yang sesuatu kayak gini, terus kalian disuruh cari berapa total area di bawah kurva ini, kalian pasti pakai integral kan ya cara ngitungnya. Ini juga sama nih, total areanya berarti integral dari square of ft, berarti ft kuadrat atau berarti sama dengan ya 1/2 pi dikalikan dengan total area juga di bawah square dari magnitude Fourier transform dari ft. Nah, Fourier transform dari ft kan dia simbolnya f omega kan ya. Nah, cuma kalau kata si Parseval ini dia yang dihitung cuma magnitude-nya doang, berarti ada absolut pastikan di sini. Terus di squarein juga nih sama, ada squarein juga. Terus di sini ya waktunya ED-nya tuh menyesuaikan lah. Berarti ini dw, ini pakainya dt gitu ya. Kayak gitu. Jadi dari kata-kata ini kalau memang kalian turunin atau rubah ke bentuk persamaan matematis ya kayak gini lah kurang lebih bentukannya. Nah, jadi kalau misalnya kalian di soal itu, kalau misalnya ini sih, kalau Parseval teorem biasanya diketahui itu adalah ya kalau nggak tegangan ya berarti arus ya. Karena kan gini, ini kan kalau kata Parseval itu kalau besarnya tegangan itu besarnya energi itu sama aja kayak integral dari ft kuadrat nih. Nah, si ft-nya itu bisa macam-macam, tergantung bisa V ataukah I ataupun ya sih kalau nggak V ya I lah ya. Jadi biasanya sih kalau emang diketahuinya salah satu doang, mau itu V doang ataupun I doang, terus kalian diminta buat cari energinya ataupun cari dayanya, kalian bisa nih pakai teorema si Parseval ini gitu. Ntar tapi harus diintegralin kayak gini, diintegralin pakai rumus yang sebelah sini. Nih. Terus kalau misalnya yang diketahuinya Fourier transformnya ya berarti kalian bisa lah pakai yang ruas sebelah sininya rumusnya. Itu harusnya sih nanti hasilnya sama-sama aja kok antara kalian pakai yang di domain waktu ataupun yang di domain frekuensi. Ini mereka sebagai alternatif aja, tergantung kalian diketahuinya apa gitu. Paham ya? Ntar nih ada contoh soalnya. Misal nih misal kalian punya resistornya 10 ohm, terus tegangannya itu sebesar ini, terus kalian diminta buat cari energi yang didisipasi ke si resistor ini kayak gitu. Nah, tadi kan kalau pakai Parseval kan tinggal kita integralin aja ya, integral dari fungsi yang kita punya atau sinyal yang kita punya terus dikuadratin. Nah, ini kita coba cari pakai dua cara tadi, kan tadi ada dua rumus tuh, kita coba dulu di domain waktu, terus nanti coba di domain frekuensi. Nah, kalau di domain waktu tinggal kita ini aja kan integral dari f kuadrat t dt. Nah, cuma sebelah sini kenapa ada 0,1? Karena ini kan dia resistornya 10 ohm nih. Jadi artinya bakal emang jadi tegangan yang masuk ke resistornya ya berarti bakal berkurang ya dibandingkan tegangan inputnya itu. Jadi bakal ada tegangan yang ke apa istilahnya kalau keterkurangin itu ya. Terdisipasi kan ya namanya. Jadi kayak sebesar 10%-nya itu ya bakal masuklah ke si resistornya. Makanya di sini ada 0,1 ini. Gitu. Nah, terus abis itu tinggal ini kan f kuadrat, karena kita punyanya yang fungsi tegangan, ya kita pakai aja yang fungsi tegangan ini, kita kuadratin. Jadi intinya kalau V kuadrat kan jadinya 25 dikali epsilon pangkat min 6T lah ya, kan pangkatnya tinggal dikali 2. Terus kalau udah kayak gini, udah deh tinggal kita integralin biasa. 25 kan karena koefisien, kita kaliin dulu sama 0,1, jadinya 2,5. Terus integral dari epsilon pangkat min 6T kan jadinya min 1/6 dikalikan dengan epsilon pangkat min 6T nih ya ini. Integralnya dari 0 sampai infinite. Gitu. Nanti tinggal masukin aja. Nih, jadi epsilon pangkat min infinite jadinya diambil dengan epsilon pangkat 0 lah ya. Sama nih kayak tadi. Jadi berapa nih? 1 per epsilon pangkat infinite. Dengan 1. Jadi 0 min 1 ya tadi ya, jadi sama dengan min 1. Terus ini kan di bawahnya ada negatif juga nih, negatif 6, jadi kita bisa hilangin aja negatif-negatifnya. Jadi positif. Udah dapet ya nanti 2,5/6, ya sekitar seginian lah si energinya. Itu.
Terus kalau misalnya kalian nggak mau pakai domain waktu misalnya, saya karena udah belajar transformasi Fourier, saya mau pakai Fourier aja di domain frekuensi. Itu bisa juga. Jadi kalian pakai rumus yang keduanya tadi, yang sebelah sini ya, yang ada 1/2 pi. Tapi kalian otomatis harus cari dulu nih F omeganya berapa. Gitu. Ini kan karena bentukannya epsilon pangkat, ya berarti ini juga tinggal gini aja ya. 5 per ini kan A nih, ditambah dengan J omega. Gitu. Ini bentuknya untuk si Fourier transform dari input tegangan kita. Terus karena yang diminta diintegrasiinnya itu hanya magnitudenya aja, jadi kalau mau cari magnitud tinggal ini aja sih caranya, tinggal si Fourier ini dikalikan dengan konjugatnya. Jadi nanti kalian kaliin dulu tuh 5 per 3 plus J omega dikalikan dengan 5 per 3 diambil J omega. Gitu, kaliin deh, dapat deh jadinya harusnya. Ini magnitudenya nih. Terus abis gitu tinggal masukin aja ke rumus W-nya tadi. Ini kan karena tadi 10 ohm, ini masih ada ya 0,1-nya. Ini bawahnya 2pi. Integralnya ini anggap aja dulu masih dari infinite sampai infinite, dari magnitud ini. Ini rumus generalnya ya. Terus ke sebelah sini nih, sekarang ada enggak kenapa ini 2-nya jadi hilang nih di bawah sini. Soalnya kan di sini tadinya 0,1/2pi. Terus ini juga FW-nya juga FW kuadratnya masih ada tuh, di sini masih utuh. Tapi di sini si 2-nya jadi hilang. Dan tahu udah mah kenapa kira-kira? Ya ada hubungannya nih sama batas integrasinya. Yang kebayang nih. Ini sebelah sini tuh ya kenapa integrasi si 2-nya, si angka 2-nya itu hilang? Itu karena gini. Ini kan dia di domain frekuensi nih sekarang. Kalau di domain frekuensi kan berarti kalian yang harus kalian lihat itu adalah bentuk spektrumnya ya nanti. Kalau di domain waktu kan kalian cukup lihat aja dari fungsi domain waktunya. Kayak misalnya untuk domain waktu kan di sini ada UT nih. Dimana kalau UT kan dia nilainya ada saat T-nya lebih dari 0 aja kan ya ke sana. Makanya pas diintegrasi ya kalian bisa nih langsung dirubah dari 0 sampai infinite aja gitu. Nah kalau misalnya di domain frekuensi itu kalian yang harus lihatnya dari spektrumnya otomatis. Nah kalau misalnya kalian lihat nih dari slide sebelumnya tadi yang gambar beberapa spektrum, ini kalau kalian lihat tuh gambar spektrum tuh dia bentuk umumnya kayak seolah-olah fungsi genap. Ingat nggak apa itu fungsi genap? Jadi dia itu kayak mencermin ke titik si ini nih, ke titik saat frekuensinya 0. Jadi nanti frekuensi yang positif sama aja kayak spektrum untuk yang frekuensi yang negatif, kayak gitu. Jadi dia adalah fungsi genap. Nah, kalau misalnya kalian punya fungsi genap, kalau kalian mau ngintegralin ya, misalnya kalian mau ngintegralin dari min 5 sampai 5 ini, itu biar nggak kebanyakan, kalian bisa juga nih integralinnya dari 0 aja sampai 5. Tapi nanti gitu dikalikan, iya dikalikan dengan 2. Jadi 2 kalinya. Iya, di 2 kalinya. Nah, makanya tadi di contoh soal yang tadi, itu kenapa 2 yang di bawahnya hilang, itu karena ini. Jadi ini kan integralnya awalnya dari min infinite sampai infinite. Ini dirubah nih jadi 0 sampai infinite. Tapi ya otomatis harus kita kalikan dengan 2 ya sebelah sininya. Terus nanti 2 sama 2 yang di bawah sini saling coret deh. Makanya sekarang 2-nya hilang. Gitu. Paham ya sebelah sini kenapa bisa kita rubah batas integrasinya? Terus kalau udah kayak gitu, tinggal ya udah integralin biasa aja. Ini kalau kalian agak ribet juga ngintegralin yang ada per-peran gini, bisalah kalian cari di internet aja cara cepetnya. Harusnya sih jadinya tan inverse kayak gini. Terus sebelah sininya ya udah biasa tinggal 2,5 tuh ini kali ini kan ya per pi. Nanti kalian masukin deh si batas integrasinya, nanti harusnya sih hasil akhirnya ya kayak gini. Sama-sama aja kan sama yang tadi di domain waktu gitu. Jadi sebetulnya 2 rumus ini tuh ada karena untuk mempermudah kalian. Jadi kalau misalnya di soalnya, sebenarnya kalau di soalnya diketahuinya di domain waktu, ya kalian langsung aja pakai yang domain waktu ini. Tapi kalau misalkan di soalnya diketahuinya yang udah bentuk Fourier-nya, pi omeganya misalnya diketahui, ya udah kalian langsung aja kalian pakainya yang sebelah sini gitu. Yang sebelah sini maksudnya. Gitu. Gampang kan ya? Ada yang ditanyakan dulu nggak yang sebelah sini?
Kalau dibayangin sih harusnya gampang ya. Gimana? Bu, itu yang 0,1 itu selalu 10% dari yang resistor ya, Bu? Iya, dari iya tergantung resistor yang kalian punya itu berapa. Jadi kalau Selalu misalnya di sini 10%. tergantung jumlahnya. Kalau misalnya kalian punyanya itu 30 ohm, ya berarti 30% ya, gitu. Jadinya 0,3 jadinya ntar di sini. Jadi kan kalau di contoh tadi kan dia ya 1%, karena 1 ohm ya berarti semua tegangan dan semua arus nggak ada yang berkurang lah ya ke 1 ohm itu, nggak ada yang terdisipasi di 1 ohm ini. Jadi otomatis ya udah, jadi dia dianggap semua tegangan dan arus itu masuk 100% ke sini gitu. Kalau misalnya kalian punyanya cuma 30 ohm, berarti yang masuk ke resistor dia ya cuma 30% ya kan ya, dari total sumber tegangan yang kalian punya. Itulah kurang lebih. Ada lagi kah? Ada? Masih aman nih berarti ya, siap buat kuis. Terakhir nih, udah tinggal kesimpulan. Jadi ini terakhir perbandingan aja sih antara transformasi Laplace dan juga transformasi Fourier. Karena tadi kan saya bilang mereka itu mirip-mirip ya. Cuman bedanya tuh ini, jadi kalau misalnya kalian punya fungsi yang nilainya itu hanya ada saat positif nih, kayak gini, saat t-nya lebih dari 0, itu biasanya yang bisa kalian hitung itu adalah bentuk si ininya, si Laplace-nya. Karena kalau Laplace itu kalau kalian lihat juga tuh bentuk persamaan matematisnya, dia integrasinya dari 0 sampai infinite, bukan dari min infinite sampai infinite. Tapi kalau misalnya kalian punya fungsinya itu ada nilainya dari yang negatif sampai yang positif, dari sini sampai sini, berarti kalian ngitungnya pakai transformasi Fourier buat merubah ke domain frekuensinya. Gitu, karena Fourier menyediakan integrasi yang dua sisi, kayak gini. Terus juga ini kalau Laplace itu, dia kan variabelnya variabel S ya, dimana variabel S itu seperti yang kita ketahui itu, ada yang bagian realnya, sama ada bagian imajinernya kan ya, kalau bidang kompleks. Jadi Laplace ini, dia berlaku atau bisa digunakan untuk seluruh bidang kompleks ini. Nah, kalau Fourier, dia hanya berlakunya untuk di sumbu imajinernya aja, J omeganya aja. Makanya kenapa kalau di Fourier, dia variabelnya pakainya omega doang kan ya. Karena itu tadi, kalau Fourier itu dia kayak hanya berlaku untuk di sumbu imajinernya aja. Gitu. Terus, jadi kalau misalnya kalian punya Fourier, kan Fourier kan kayak gini ya variabelnya. Itu sebetulnya sama aja kayak Laplace kalian atau transformasi Laplace, tapi sekarang S-nya ini dia cuma ada di bidang imajinernya aja gitu, nggak ada bidang realnya. Itu. Terus kalau yang ini tuh sebetulnya Laplace katanya sih dia bisa digunakan untuk fungsi-fungsi yang lebih beragam dibandingkan Fourier. Tapi kalau Fourier dia sebetulnya bisa digunakan juga untuk fungsi-fungsi yang emang kayak seolah-olah dia kalau secara real nggak bisa diimplementasiin lah ya, nggak bisa direalisasikan gitu secara real. Nah ini teori sih mungkin ya. Nah juga tentunya ini kalau emang ada fungsi yang atau ada sinyal yang nggak punya transformasi Laplace, ya berarti dia biasanya bakal punya nih transformasi Fouriernya. Gitu. Begitu juga sebaliknya ya untuk yang si Laplace sebelah sini. Nah terus kalau si Laplace ini biasanya dia dipakainya untuk analisis transien. Ada yang masih ingat apa itu analisis transien? Saya kasih contohnya pakai fungsi step aja lah ya biar gampang. Kalau misal kalian punya respon terhadap input step itu kayak gini. Ini kan pas di awal-awal sini kan respon kita dia masih naik lah ya istilahnya. Masih belum fix nilainya. Nah sebelah sini tuh dia biasanya disebut sebagai transient. Sedangkan kalau misalnya si nilainya itu udah tetap, atau udah steady, yang ke arah sebelah sini, itu namanya kondisi steady lah ya, daerah steady. Nah, si Laplace ini kebanyakan dipakai untuk yang kalau kalian mau menganalisis yang bagian transien sebelah sini. Dimana kalau kalian mau menganalisis yang transien, itu biasanya kalian bakal butuh tuh nilai inisial kondisinya berapa. Ya tadi kan ingat gak sih yang tabel Laplace, kalau buat yang turunan, kalau di Laplacein kan dia butuh inisial kondisi ya, butuh F0-nya itu berapa. Karena ini tadi, karena kalau Laplace itu dia analisisnya analisis untuk daerah transien, dimana dia bakal butuh nih nilai kondisi awalnya berapa. Tapi kalau misalnya si Fourier, dia dipakainya untuk yang kondisi steady di daerah sebelah sini. Dimana kalau kalian udah punya nilai yang steady mah, ya kalian gak usah peduli juga sih bagian inisial kondisinya itu berapa. Gitu, jadi kalian gak usah butuh juga, gak butuh si nilai inisial kondisi ini. Itu bedanya.
antara Fourier dan Laplace. Jadi bisa kelihatan juga kan ya, saling melengkapi nih. Jadi dari yang transient itu kita punya Laplace, tapi kalau di bagian steady-nya kita punya transformasi Fourier begitu. Sama yang terakhir nih, katanya si Fourier ini dia dibilang bisa lebih detail dalam mengetahui karakteristik sinyal dan domain frekuensi. Ini sih mungkin karena ini juga kali ya, dia kan bisa mengintegrasinya dari min infinite sampai infinite nih. Jadi gak ada daerah batasan tertentu gitu kalau si Fourier ini. Jadi bisa dianggap dia ngasih karakteristik sinyalnya yang bisa lebih detail dibandingkan dengan si Laplace ini. Gitu. Jadi intinya antara Laplace dan Fourier dia sama-sama bisa kita gunakan untuk merubah fungsi kita dari domain waktu ke domain frekuensi gitu. Cuman bedanya itu apa antara Laplace dan Fourier ya sesuai yang ada di slide sebelah sini lah ya, bisa kalian nanti coba baca-baca lagi. Udah deh beres, ada yang ingin ditanyakan dulu kah? Dari yang ini atau dari tadi, dari yang di awal? Ini tadi saya ngasih contoh-contohnya juga masih yang gampang-gampang sih. Kan, nah nggak tahu nih kalau nanti kuis dan UAS saya dapat ilhamnya kayak gimana. Cuman ya siap-siap aja lah ya, nggak akan beda-beda jauh sih dari kayak gini. Cuma paling nanti bentukan fungsinya aja kali yang bakal beda-beda. Biar kalian bisa nge-explore lebih jauh lah si tabel si Fourier ini. Terakhir nih dulu. Bentar nih bang, saya ingat. Mana ya? Dulu kelas mana ya yang nanya yang kalau misalnya kalian punya kurva tapi bentukan kurvanya beda antara yang negatif sama yang positif. Kelas ini apa kelas sebelah ya? Misalnya nih kalian punya yang di bagian positif itu kurvanya kayak gini ya, eksponensial. Terus kalau yang di yang negatif kalian punyanya misalnya kotak kayak gini. Terus kalian diminta tuh buat cari berapa itu transformasi Fouriernya. Nah kalau kayak gini ya kalian tinggal cari dulu aja satu-satu. Anggap ini adalah fungsi satunya, ini fungsi duanya. Jadi kalian cari dulu F1W-nya itu berapa, F1 omega-nya berapa, dimana dia adalah integral dari tadi ya Ft kali M min J omega T gitu-gitu. Terus paling kalian perhatiin juga nih batas integrasinya. Ini kan anggap aja ini min T deh ya. Ini adalah ya infinite mungkin. Berarti kalau yang fungsi 1 berarti dari min T sampai 0. Terus nanti yang F2-nya ya berarti tinggal kalian lanjutin integrasinya. Dari 0 sampai infinite berarti. Dari si epsilon ini. Anggap aja E min AT lah ya. Kayak gitu. Terus nanti Fourier totalnya tinggal kalian jumlahin aja. Ini kan prinsip linearitas lah ya. Jadi F1 omega kalian jumlahin dengan F2 omega. Begitu. Kurang lebih. Ada yang ditanyakan dulu kah? Semua waktunya udah habis sih. Udah habis. Waktunya masih banyak tapi materinya udah habis. Jadi ya silakan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya akhiri. Ini sambil kalian mungkin mau mencerna lagi, saya sambil screenshot ya. Ini sama juga nih kayak di kelas sebelumnya nih. Karena ini pertemuan terakhir kita tatap muka. Minggu depan kan kuis juga. Jadi saya anggap hadir semua aja lah ya. Cuma ini saya butuh bukti aja. Ada yang mau ditanyain kah? Tentang kuis mungkin atau UAS? Atau kalian butuh sesuatu buat menunjang belajar buat UAS nanti? Kalau kisi-kisi dari saya sih, saya biasanya ngambil soalnya ya dari buku. Gitu. Jadi ntar kalian cobain aja tuh contoh-contoh soal yang ada di buku. Terus kayak soal-soal latihannya juga. Karena kalau hoki sih pasti kalian juga nemu soal yang udah kalian coba latihan. Saya juga nggak punya soalnya soal kisi-kisi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Biasanya mahasiswa nggak sih atau nggak himpunan tuh pada punya. Dulu sih saya pas kuliah anak-anak himpunan tuh pada punya tuh soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya karena saya nggak punya juga, jadi mungkin nggak akan terlalu banyak ambil dari tahun-tahun sebelumnya juga sih. Kalian banyak belajar dari buku aja sambil latihan ini apa namanya reading. Nggak tahu nanti mau tes TOEFL gitu-gitu kan. Lagi. Ya kah? Atau udah jelas? Kalau udah jelas, mau saya akhiri sih tadinya. Jadi paling yang mana ya?
Jadi paling kalau dari saya kan materi yang buat sekarang udah nih, terus nanti yang minggu depan ada satu lagi sih, saya usahain malam ini saya rekam ya. Itu tentang yang two-port network, itu sebetulnya gampang sih, cuman mainan impedansi, admitansi, yang kayak gitu-gitulah. Cuman emang banyak rumusnya aja, banyak matriks deh maksudnya, tapi harusnya sih konsepnya bakal lebih mudah dicerna juga. Nah buat yang materi itu nggak akan masuk ke kuis ya, jadi kuisnya nyampe materi yang ini aja. Nanti paling di UAS baru bakal dimunculin gitu. Dan jangan lupa UASnya dari materi sebelum kalian UTS, jadi dicicil lah dari sekarang gitu ya. Ada mau ditanyakan dulu? Gak ada? Kalau nggak ada, ya saya mungkin cukup sekian kali ya. Apa tuh? Mau nanya kah, Fadil? Oh, enggak, Bu. Oh enggak, Adil, mau nanya? Enggak. kepijit kali, kepijit. Sip, Malu udah. itu. Atau kalau misalkan pas lagi belajar buat UAS terus nemu materi yang kira-kira masih agak buram, ya boleh di-share aja di grup ya. Nanti kita diskusi di grup aja. Baik, Bu. Dari saya cukup sekian, semoga materinya bisa diterima dan juga mudah dipahami oleh kalian. Jangan lupa banyak latihan ya. Ya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya minta link rekamannya ya. Ya, nanti Nanti saya saya, kirim. iya, nanti saya upload di YouTube deh, biar kalian lihatnya di YouTube. Baik, Bu. Ya, Bu. Terima kasih ya. Makasih ya, Bu ya. Iya.